ini? Di sini nih kondusif kok, tahu-tahu ada surat seperti ini. Ini membuat kegaduhan. Langsung saya, mana suratnya? Gini saya, surat ini saya. Yang punya surat ini saya, gitu saya. Kenapa ini kok bisa kemana-mana? Gitu saya. Coba saya bacakan ya. Ini supaya, mengapa ini saya lakukan? Supaya kondisi di sini tetap kondusif. Artinya apa? Kalau semua penganut agama melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan yang ada, pasti kan kondusif. Dan seperti keberadaan gereja ini, memenuhi syarat apa tidak ini? Tidak ada persetujuan dari masyarakat sekitar. Nah, makanya ini saya sampaikan, supaya apa? Supaya kondusif. Itu saya. Pertama, secara geografis kita ini kan berada di lereng Bumi Tengger yang memang historinya masyarakatnya adalah masyarakat Hindu. Jadi agama asal di sini itu Hindu. Kemudian Islam, baru terakhir itu Kristen. Nah, kalau Hindu dengan Islam, kita ini selama ini tidak pernah ada persoalan. Kita orang Islam juga ya mungkin tidak pernah mengajak orang Hindu untuk berislam. Tapi ada orang Hindu yang datang kepada kita untuk minta diajari Islam sampai kemudian dia bersahadat. Bahkan ada yang sudah nikah karena dia dulu nikahnya Hindu dan kemudian dia kenal Islam dan mau masuk Islam, maka nikahnya pun mau diperbaharui. Jadi kalau Hindu dengan Islam, ya insya Allah sejauh ini kita berdampingan, karena memang ada di antara kita itu pemeluk Islam dan pemeluk Hindu itu bersaudara, ada ikatan kerabat. Nah, untuk Kristen ini memang ya agama asli orang sini tidak ada yang Kristen. Kalau Kristen itu rata-rata mereka yang datang dan membawa ideologi Kristen, dan mereka datang kan pasti punya misi. Nah, kalau dilihat kita ini lemah, entah lemah secara akidah, secara pemahaman Islam, kemudian secara ekonomi, itu menjadi sasaran mereka untuk didekati dan kemudian dibujuk, bahkan bisa sampai dikristenkan. Makanya hadirnya para dai mubalik itu harapannya bisa memperkuat kegiatan-kegiatan, entah itu ya secara kultural agama Islam atau memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah porsinya itu sudah kayak sholat 5 waktu, itu kan memang porsi yang sudah wajib dikerjakan. Nah, kultural itu di sini seperti pengajian umum, kemudian kegiatan-kegiatan kayak sholawatan, hadroan, itu dampaknya luar biasa. Dengan adanya itu, orang-orang yang datang ke sini punya misi untuk menyebarkan agamanya tadi itu, akhirnya lambat laun mereka karena melihat tidak ada peluang, sedikit demi sedikit redup dengan sendirinya, bahkan mereka bisa mundur. Di balik kemegahan Gunung Bromo yang menjulang, di kaki gunungnya yang diselimuti kesejukan, ada kisah perjuangan yang terus hidup. Geliat dakwah tak pernah padam, meski tantangan datang silih berganti. Ini adalah kisah para dai dan tokoh agama yang berdiri di garis depan, menjaga akidah umat di tengah dinamika yang tak selalu mudah. Salah satu sosok dalam perjuangan ini adalah Ustadz Maryudi, seorang dai muda asli Tengger. Sebagai putra daerah, ia memahami betul denyut nadi masyarakatnya, sebuah komunitas yang memiliki sejarah panjang sebagai pemeluk Hindu sebelum Islam hadir. Namun, tantangan dakwah di sini tidak hanya berasal dari perbedaan keyakinan, tetapi juga dari misi-misi yang dibawa pihak luar yang mencoba mengusik harmoni. Kalau Majelis Taklim Hidup terbina dan berjalan dengan baik, ya memang mereka melihat sudah nyaris tidak ada peluang untuk diajak, ya dengan mohon maaf dengan kristenisasi itu. Nyaris tidak ada peluang. Makanya ya sebenarnya dampaknya luar biasa ya. Dampak ke personilnya itu ya sebagian, ya walaupun tidak semua ya, karena berdakwah itu kan tidak 100% kita mau mengajak orang langsung sadar kan tidak mungkin. Semua kan tahap untuk mencari hidayah. Tapi kemajuannya alhamdulillah luar biasa. Yang awalnya ibu-ibu kalau biasanya berhijab hanya ketika ke majelis taklim, ya,
ketika sudah terbina dengan baik, ya, sudah masuk syariat Islam, akhirnya kemana-mana sudah kembali kemana-mana berhijab secara utuh. Yang awalnya mungkin sholatnya itu masih sering bolong, ya, bahkan mungkin tidak sholat, ya, terantar pelan-pelan sholatnya 5 waktu. Kemudian ya sini tantangannya itu kan kalau subuh itu. Kalau subuh biasanya kan Masya Allah ya. Apalagi kalau orang yang sudah berkeluarga, malamnya sudah beribadah, dan subuh itu kan harus mandi. Dengan kondisi yang sangat dingin, ya, itu mereka biasa mengabaikan sholat subuh. Nah, tapi lewat penguatan di majelis taklim bahwa sholat itu semuanya wajib, tidak boleh ditinggal yang 5 waktu. Akhirnya pelan-pelan mereka berkomitmen untuk ya, supaya sholat itu dikerjakan secara utuh. Nah, dampak yang lain juga ya, sudah mulai banyak sekarang anak-anak itu yang sama orang tuanya dipondokkan. Penguatannya dari mana? Ya majelis taklim itu. Kesadaran ya mulai juga dianggap, karena sekarang ilmu agama itu mereka melihat sebagai kebutuhan, karena ternyata kalau kita tidak paham ilmu agama itu hidup semakin susah, karena kan pelan-pelan mereka menyadari bahwa ternyata jalan hidup itu ya lewat Islam itu gitu. Itu sudah mereka mulai terbuka di sana. Kiai Haji Abdul Syakar adalah sosok yang dihormati di Sukapura Bromo. Sebagai tokoh agama sekaligus Ketua MUI dan Sekretaris MWC NU di wilayah ini, beliau menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah umat Islam. Dengan kebijaksanaan dan dedikasi, Kiai Haji Abdul Syakar merangkul berbagai upaya dakwah, menghadapi tantangan yang datang dari luar, dan menjadi penjaga harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Akidah umat Islam di sini ya bisa dikatakan kuat iya, bisa dikatakan rapuh iya. Yang kuat ada di beberapa tempat, yang rapuh pun ada di beberapa tempat. Khususnya untuk yang baru saja mengenal Islam. Artinya baru saja mengenal Islam, sudah belajar tentang Islam itu daerah atas sangat rapuh. Ya, seperti daerah Sapi Kerep, itu rapuh. Kemudian Curah Wangi, rapuh. Artinya ketika ada iming-iming mendapatkan ini mereka katut. Bahkan di Curah Wangi itu ya, di dusun Curah Wangi Sukapura, kenapa sampai ada yang masuk ke Kristen? Itu ternyata penyebabnya karena ada salah satu keluarga, ibu atau bapak, ibunya itu sakit. Orang sini kan biasa minta alternatif itu ke kiai atau ke dukun gitu ya. Tidak sembuh-sembuh, kemudian ke dokter tidak sembuh, kemudian ada yang orang-orang yang memang misionaris ya, mendatangi rumah itu, lalu dinyanyikan lagu-lagu rohani, dan kemudian tak lama kemudian sembuh, dan ketika merasa sudah berhutang budi, jadi apapun permintaan yang katakan yang penyebab kesembuhannya itu diikuti. Itu ada 5 kakak itu ikut. Ya, saya berpesan kepada semuanya, terutama untuk tokoh-tokoh agama Islam ya, dimanapun berada, tolong dijaga akidah anak-anak kita, jaga pergaulannya, soalnya dari pergaulan itu bisa menyeret mereka keluar dari Islam. Ya, urusan pekerjaan juga harus dipikirkan. Soalnya terutama ketika perut seseorang itu kosong, kemudian ada yang membuat mereka jadi kenyang, maka itu juga peluang bagi kristenisasi untuk mengembangkan Kristen di tempat orang-orang Muslim. Di lereng Bromo, persatuan umat Islam menjadi kunci dalam menjaga harmoni. Kiai Haji Abdul Syakar menekankan pentingnya mendukung satu sama lain, mengesampingkan perbedaan kecil, dan fokus pada kesamaan yang ada. Dakwah bukan hanya soal menyampaikan ajaran, tetapi juga soal membangun ukhuwah. Iya, ya mari kita saling mendukung lah. Selama itu, iya. Yang penting
seperti yang saya sampaikan tadi, kita jangan mempermasalahkan, jangan memperbesar ketidaksamaan. Tapi kita perbedaan maksudnya ya. Tapi yang kita besarkan atau yang kita pegang adalah kesamaannya. Kesamaannya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau hanya bendera, apalah artinya bendera? Rasulullah besok kamu benderanya dulu pakai bendera apa? Tidak pernah ditanya seperti itu. Iya. Kan seperti itu. Iya. Kalau saya ini pernah diajak ikut hataman, itu perkumpulan semuanya orang pengurus NU itu. Ini ikut. Kemudian ada undangan ngaji hajian ya, ikut diundang juga.